Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lutiari dengan NIM 21045111181. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah dasar negara yang terdiri atas 5 dasar. Sistem adalah himpunan suatu unsur atau lembaga yang saling berhubungan, saling tergantung satu sama lain dan berpadu. Filsafat adalah ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, atau usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral. Atau dapat dikatakan sebagai cara berpikir untuk mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Nah, jadi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kelima dasar atau prinsip yang terdapat pada sila-sila Pancasila yang merupakan satu satuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Nah, dengan demikian Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang saling berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem lain yang ada di dunia. Nah, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, komunisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Nah, menurut data di Hirjo, Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan. Kekhasan pertama, Tuhan Yang Maha Esa, sebab Tuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya dengan adanya Tuhan. Kekhasan kedua, penghargaan sesama umat manusia apapun suku, bangsa, dan bahasanya. Kekhasan ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kekhasan keempat, kehidupan bangsa Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas demokrasi. Dan kekhasan kelima, kehidupan sosial bagi hidup bersama. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Pengertian filsafat secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dan dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Dasar Pancasila sebagai sistem filsafat ada 3, yaitu dasar antropologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak atau monopluralis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Selanjutnya dasar epistemologis. Terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila, Pancasila itu lahir sebagai respon atau jawaban atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan harapan. Dasar epistemologis Pancasila juga berkaitan erat dengan dasar ontologis Pancasila, karena pengetahuan Pancasila berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila. Selanjutnya dasar aksiologis. Dasar aksiologis berkaitan erat dengan penilaian atas nilai. Pancasila mengandung nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Selanjutnya yaitu hakikat sila-sila Pancasila. Yang pertama, kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Nah, susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, setiap sila di dalamnya mengandung. Yang kedua,
hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Berikut kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima